Tinju Naga Penggetar Langit. Bagian 108. Xiaowan sedang duduk bersila di bawah pohon persik di tepi telaga pelataran dalam sekte naga surgawi. Sekte terkuat kedua setelah sekte lotus surgawi. Ia berkultivasi untuk mendapatkan pemahaman jalan menuju ranah absolut Ga. Lapor Tuan Muda, Feng Yuan telah muncul di arena gladiator, kata murid yang menjadi jongos murid-murid klan Xiao tersebut dengan suara pelan agar Xiaowan tidak marah, karena ia mengganggu proses berkultivasi bosnya tersebut. Feng Yuan. Xiaowan membuka matanya, sembari tersenyum cerah. Dia kemudian berdiri dan merentangkan kedua tangannya, sembari menghirup udara dalam-dalam. Apa yang akan kita lakukan, Tuan Muda? Murid tersebut bertanya lagi, karena ia tidak bisa memahami apa yang difikirkan oleh Xiaowan saat ini. Kita tunggu saja anjing kampung lain yang mengujinya. Kalau ia tidak bisa mengalahkan mereka, untuk apa aku harus mengotori tanganku? Cukup kalian saja yang akan membereskannya. Sahut Xiaowan langsung menghilang dari pandangan murid tersebut. Sial, aku merasa seperti di neraka saja. Gumam murid tersebut menghela nafas panjang dan menyeka keringat yang membasahi wajahnya, karena ia terlalu gugup saat menghadapi Xiaowan. Feng Yuan mengerutkan keningnya saat melihat Cuyan malah memelototinya, sehingga ia langsung menampar wajah Cuyan dengan keras. Air mata Cuyan segera membasahi pipinya dan stempel 5 jari pun terukir indah di wajahnya. Tolong ampuni aku, Tuan Muda. Akhirnya Cuyan tak tahan lagi mendapatkan siksaan dari Feng Yuan. Kini ia membuang sikap sombongnya, walaupun ia berasal dari klan besar. Feng Yuan tersenyum cerah dan berkata, sebagai sesama murid yang berasal dari benua utara, aku akan memaafkanmu. Namun, bila di masa depan kamu masih mencari masalah dengan Tuan Muda ini, maka bukan hanya kamu. Bulu kuduk Cuyan langsung berdiri saat mendengar ancaman dari pemuda tampan yang tampak lemah tetapi sebenarnya seperti monster tersebut. Akan mati, dan klan Qiu akan kuhantui hingga tak ada yang tersisa lagi di sana. Bisik Feng Yuan ke telinga Cuyan. Tenang saja Tuan Muda yang tampan dan baik hati. Aku akan melupakan kejadian hari ini dan menjamin klan Qiu tidak akan membuat masalah padamu. Sahut Cuyan. Nyala dari sini. Feng Yuan mengayunkan tangannya. Dia kemudian menatap ke kerumunan penonton. Pedang Tuan Muda ini belum sempat diasah. Apakah manusia-manusia dari klan Xiao mau menyumbangkan darah kalian untuk mengasah pedangku? Seringai tipis terpancar di sudut bibir Feng Yuan, dan ia tahu murid-murid dari klan Xiao pasti telah mengamatinya sejak lama. Makanya ia sengaja memancing mereka untuk keluar. Cuyan dan Su Jing terkejut mendengar ucapannya, karena semua murid-murid di kota Chenglan pasti mengetahui kalau murid-murid dari klan Xiao adalah entitas yang tidak bisa disentuh. Bahkan sekalipun murid tersebut sangat lemah, karena bila mereka melakukan balas dendam, tidak hanya murid yang mereka targetkan yang menderita, namun klannya juga akan dihancurkan, sehingga semua murid akan menundukkan kepala di hadapan mereka. Hei, bos kelompok Phoenix kalian ternyata adalah orang gila yang akan membuatmu jatuh ke jurang kehancuran. Ejek salah satu murid pada anggota kelompok Phoenix yang berdiri di sebelahnya. Anggota kelompok Phoenix tersebut hanya bisa tersenyum asam, dan sudah terlambat keluar dari kelompok Phoenix. Ia telah memiliki tato Phoenix yang menandakan identitasnya sebagai anggota tetap. Aduh bos, kalau ingin meningkatkan reputasi kelompok Phoenix kita, kenapa tidak menargetkan kelompok kecil lain dulu? Jangan langsung melompat ke puncak tertinggi. Gerutu murid tersebut dalam hati. Murid bertubuh besar dan berbadan tegap dengan kepala botak tiba-tiba memasuki arena pertarungan. Bolehkah murid lemah ini menguji kekuatan Tuan Muda bos kelompok Phoenix? Dia menangkupkan tinju dan tersenyum cerah menatap Feng Yuan. Aku Jiang Wensu dari sekte cahaya surgawi. Apakah Anda kaki tangan klan Xiao? Tanya Feng Yuan pada Jiang Wensu, yang sektenya merupakan sekte terkuat ketiga di kota Chenglan. Jiang Wensu menggelengkan kepala dan berkata, aku adalah peringkat 500 arena gladiator. Apakah aku tidak layak melawanmu? Tentu saja layak, karena targetku adalah menghempaskan semua murid peringkat di atasku dan menendang bokong Xiaowan. Feng Yuan tertawa terkekeh-kekeh.
Namun Jiang Wengsu hanya tersenyum masam dan merasa ada yang salah dengan otaknya karena berani mengejek murid peringkat 1 arena gladiator tersebut. Palu yang sangat besar dengan bobot 10 ton muncul di tangan Jiang Wengsu, dan roh bela diri Sangyang yang merupakan roh bela diri dengan bentuk mirip kambing putih tetapi memiliki tanduk rusa muncul di sebelah Jiang Wengsu. Roh bela diri Sangyang tersebut sebesar kerbau, dan dari tanduknya keluar cahaya keberuntungan untuk tuannya dan cahaya kesialan pada lawannya. Feng Yuan juga memasang kuda-kuda bela diri, dan roh bela diri Phoenix melayang 100 tombak di atas mereka. Dia mengitari roh bela diri Sangyang di bawah yang sedang mendongak menatapnya. Cahaya hitam segera melesat ke arah Feng Yuan dan roh bela diri Phoenix, sedangkan cahaya emas mengalir pada Jiang Wengsu. Feng Yuan hendak mengelak dari cahaya tersebut, tetapi tetap juga menembus tubuhnya. Tidak terjadi apa-apa, gumamnya, karena ini pertama kali Feng Yuan melihat roh bela diri Sangyang, sehingga tidak tahu efek apa yang akan ditimbulkan oleh cahaya hitam tersebut. Hati-hati Tuan Muda, aku datang memukul kepalamu. Hiah! Seru Jiang Wengsu melompat ke arah Feng Yuan yang langsung menghunus pedang matahari. Gerakan keempat, jurus pedang meteor. Hiah! Feng Yuan juga langsung melakukan serangan, tetapi jutaan pedang yang muncul malah melesat dengan lambat, sehingga jutaan pedang itu jatuh di belakang Jiang Wengsu. Feng Yuan bingung melihatnya, sementara Jiang Wengsu tinggal 1 langkah lagi darinya, dan dia menggunakan gerakan pertama jurus pedang meteor untuk menangkis palu roh kelas bumi milik Jiang Wengsu. Cium bila pedangku ini. Hiah! Namun tiba-tiba, genggaman tangan Feng Yuan pada pedang matahari terlepas, sehingga ia tak bisa menangkis palu milik Jiang Wengsu yang hanya 1 jengkal lagi darinya. Sedangkan untuk menggunakan tinju naga pengetar langit maupun tapak iblis, sudah tak memungkinkan lagi. Au! Sakit! Brengsek! Umpat Feng Yuan memegang kepalanya yang dihantam palu dengan berat 10 ton tersebut. Sial, kau curang. Apakah cahaya dari kambing obesitas itu semacam kutukan kesialan? Jiang Wengsu tersenyum, tetapi ia masih keheranan kenapa Feng Yuan tidak pingsan atau kepalanya terluka parah saat dihantam palunya. Sepertinya aku harus memukulmu dengan kekuatan penuh saja, karena tadi aku menggunakan setengah kekuatanku, sebab aku takut kepalamu hancur berkeping-keping. Namun dugaanku benar, kamu memiliki fisik sekeras batu akik, sehingga pukulan itu tak mempan padamu. Saut Jiang Wengsu kembali melompat sembari mengayunkan palunya ke arah Feng Yuan. Ayam jago, lindungi aku! Seru Feng Yuan pada roh bela diri Phoenix. Dia sengaja meminta bantuan padanya untuk menahan pukulan palu dari Jiang Wengsu, karena merasa setiap gerakannya pasti tidak akan mengenai Jiang Wengsu. Roh bela diri Phoenix menyemburkan bola api yang sangat besar ke arah Jiang Wengsu, yang segera mundur beberapa langkah. Namun bola api tersebut malah mengenai Feng Yuan, sehingga ia langsung terbakar. Ekspresi wajah Feng Yuan menjadi basah, sedangkan roh bela diri Phoenix malah menatap ke arah lain, seolah-olah ia tidak melakukan kesalahan. Sial, bukan hanya aku yang terkena kutukan, gerutu Feng Yuan. Kalau seperti ini, aku mau bertukar roh bela diri dengan roh kambing itu, katanya lagi, sehingga roh bela diri Phoenix menjadi marah dan menyerang roh bela diri Sanya. Namun tak satu pun serangan bola-bola api maupun pedang api yang mengenai roh bela diri Sanya. Semua melesat beberapa langkah darinya. Roh bela diri Sanyang tampak menyeringai dan menggoyang-goyangkan bokongnya ke arah roh bela diri Phoenix, serta mengeluarkan ringkihan aneh, yang bila diterjemahkan ke dalam bahasa manusia, maka artinya adalah, tidak kena, dasar ayam bodoh. Makanya roh bela diri Phoenix kelihatan sangat marah sekali. Feng Yuan menjaga jarak dari Jiang Wengsu dan berpikir bagaimana cara mengatasi situasi sulit ini. Bagaimana kalau menggunakan tinju naga pengentar langit saja? Pikirnya. Tidak, itu pasti gagal. Aku pasti hanya akan meninju angin saja nantinya. Keluhnya lagi. Namun Feng Yuan merasa pasti ada kelemahan teknik ini, karena Jiang Wengsu hanya berada di peringkat 500 arena gladiator, dan dia tidak bisa mengalahkan 499 murid lainnya. Tetapi masalahnya adalah, bagaimana cara mereka menghindari kutukan dari roh bela diri Sanya? Apakah mereka menghindari cahaya hitam saat di awal pertandingan?
Ini membuat kepala Feng Yuan menjadi pusing untuk mencari solusi cara mengatasi Jiang Wengsu. 10 palu raksasa jatuh dari langit, sehingga Feng Yuan mengerutkan keningnya. Karena kemanapun ia menghindar, pasti niat palu tersebut pasti akan mengenai dirinya. Feng Yuan menyerap energi spiritual di sekitarnya, sehingga para murid-murid terkejut saat merasakan energi spiritual di sekitar mereka berfluktuasi. Gerakan kedua, tapak iblis, talian, kematian. Ya! Ratusan tapak tangan raksasa yang diselimuti api hitam melesat ke arah atas Feng Yuan, sehingga ia terlihat seperti sedang melakukan tarian 1000 tangan. Kalau seperti ini, kuharap bos Feng Yuan tidak sial lagi, kata Su Jing takjub melihat bosnya tersebut memiliki banyak teknik bela diri. Belum tentu, sahut Cuyan. Bukankah pedang yang sangat banyak tadi tak ada yang mengenai Jiang Wengsu? Benar juga, sahut Su Jing. Ia merasa Feng Yuan mungkin akan mengalami kekalahan, dan kelompok Phoenix pasti akan menjadi olok-olokan kelompok lain, karena telah menyombongkan diri memiliki bos yang kuat melindungi mereka. Ledakan besar terjadi di dalam arena, dan kobaran api hitam yang sangat besar menutupi pandangan semua orang. Bahkan Jiang Wengsu terpaksa mundur ke sisi roh bela diri Sanyang untuk berlindung. Satu tarikan nafas kemudian, tiba-tiba seluruh api hitam menyusut ke arah Feng Yuan, dan dia langsung tersenyum lebar, seperti telah menemukan kelemahan kutukan dari roh bela diri Sanyang. Feng Yuan segera melesat ke arah Jiang Wengsu, dan dalam satu kedipan mata, ia muncul di sebelahnya. Benar-benar kutukan yang luar biasa. Feng Yuan memuji kehebatan roh bela diri Sanyang, karena ia sebenarnya ingin meninju wajah Jiang Wengsu, namun malah berakhir di sebelahnya. Jiang Wengsu kembali mundur beberapa langkah, karena Feng Yuan malah tersenyum, padahal ia berhasil mengenai dirinya. Namun ia menduga, Feng Yuan sebenarnya sedang menguji sesuatu yang telah menemukan celah pada teknik roh bela diri Sanya. Saat Feng Yuan menggunakan gerakan kedua tapak iblis tarian kematian, dia menyadari kalau teknik ini berhasil menghancurkan niat palu dari Jiang Wengsu, dan mengambil kesimpulan kalau tapak iblis berhasil meredam kutukan dari roh bela diri Sanya. Feng Yuan menjadi berspekulasi kalau tapak iblis mungkin adalah teknik jahat, karena warna apinya saja berbeda dari api Phoenix yang berwarna merah seperti mawar, dan api dari tapak iblis adalah berwarna hitam. Ayam jago, kau tidur saja supaya lebih gemuk dan imut. Canda Feng Yuan mengembalikan roh bela diri Phoenix ke dunia ilusi dalam dantiannya. Jiang Wengsu mengerutkan keningnya dan berkata, apakah kamu mengakui kekalahan? Feng Yuan tersenyum dan berkata, aku merasa roh bela diri Phoenix tidak perlu membuang-buang energinya untuk mengalahkan kambing tak berguna itu. Candanya. Roh bela diri Sanyang tampak tak suka dengan ucapan Feng Yuan, dan segera menembakkan cahaya hitam yang lebih pekat ke arah Feng Yuan. Dia tidak menghindar. Mungkin tadi ia hanya berpura-pura terkena kutukan kesialan untuk mempermainkan Jiang Wengsu. Para penonton mulai berspekulasi, sementara Jiang Wengsu langsung mengayunkan palunya ke arah Feng Yuan. Gerakan ketiga, tapak iblis, kutukan, asura. Tiba-tiba asap hitam pekat menyelimuti Jiang Wengsu, dan rantai-rantai besar mengikatnya, sehingga Jiang Wengsu menjadi panik. Apa yang terjadi? Asap hitam itu mulai bertransformasi menjadi tengkorak raksasa, yang langsung membuka mulutnya lebar-lebar, hendak menelan Jiang Wengsu. Dia yakin ini pasti sangat berbahaya bila tertelan oleh tengkorak itu. Mungkin dia akan mati, sehingga ia langsung meronta-ronta berusaha melepaskan ikatan dari rantai besar yang diselimuti api yang sangat panas tersebut. Jangan meronta, terima saja nasibmu. Karena Rana Chaos Ancient God saja tidak bisa menghancurkan rantai itu. Mulut tengkorak raksasa hampir menelan Jiang Wengsu. Dia kemudian berkata, aku menyerah. Aku menyerah, Tuan Muda. Cepat lepaskan aku. Jiang Wengsu sangat panik, dan Feng Yuan segera menghilangkan teknik gerakan ketiga tapak iblis kutukan asura tersebut. Lagi pula, ia juga tidak ingin mengetahui sisi kelam dari Jiang Wengsu. Tidak perlu menangis, bro. Sebuah kekalahan dalam pertarungan itu adalah hal biasa. Kapan-kapan Anda bisa datang untuk mencoba mencicipi tengkorak raksasaku itu lagi. Feng Yuan menepuk-nepuk pundak Jiang Wengsu yang bertekuk lutut di lantai. Tubuhnya terasa sangat lemas dan segera menghela nafas dalam-dalam. Cih, siapa yang mau bertarung denganmu lagi? Gerutu Jiang Wengsu segera berdiri lagi.
Kamu pantas menjadi bos kelompok Onyx dan menentang kelompok besar lainnya. Namun aku menyarankan, jangan mencari masalah dengan Xiaowan. Feng Yuan hanya tersenyum mendengar nasihat dari Jiang Wengsu. Kemudian ia menatap kerumunan penonton dan meminta murid dengan peringkat yang lebih tinggi untuk maju melawannya. Tidak seperti Jiang Wengsu dan Chuyan yang memiliki teknik aneh. Lawan Feng Yuan berikutnya justru kebanyakan pengguna pedang, sehingga ia pun menunjukkan kepiawaiannya dalam menggunakan pedang matahari dan mengalahkan semua murid yang menantangnya. Kini Feng Yuan telah berada di peringkat 200 arena gladiator dan tidak ada yang berani melawannya lagi. Selamat Bos Feng, telah mencapai peringkat 200. Sapa 50 murid pelataran luar sekte pedang bintang yang merupakan anggota kelompok Onyx sembari menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat padanya. Kini mereka tidak perlu bersembunyi lagi untuk mengakui sebagai bagian dari kelompok Onyx. Karena bos mereka telah memenangkan 20 pertandingan secara berturut-turut dan secara terang-terangan mengolok-olok Xiaowa, peringkat 1 arena gladiator, yang menandakan dia tidak takut pada siapapun. Bersambung